Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Winda Setiawati, NIM 2280200026. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika kelas A 2020 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai pengembangan alat peraga pada praktikum elektromagnetik, yang mana video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit mengenai alat peraga dan elektromagnetik. Alat peraga merupakan penunjang atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran fisika, terkhusus pada saat praktikum fisika. Alat peraga mampu membangkitkan motivasi siswa dalam mempelajari fisika. Alat peraga juga mampu merangsang siswa untuk lebih aktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak monoton. Sehingga alat peraga sangat efektif dan efisien digunakan dalam proses pembelajaran fisika, terkhusus dalam materi induksi elektromagnetik yang erat kaitannya dengan listrik dan magnet yang sifatnya abstrak. Kemudian, alasan saya memilih pengembangan alat peraga pada praktikum elektromagnetik yaitu karena pada beberapa sekolah umumnya ketersediaan laboratorium sudah tersedia, proses praktikum sudah terlaksana, tetapi pada beberapa materi fisika saja, terkhusus pada praktikum induksi elektromagnetik ini belum terlaksana. Hal tersebut berakibat pada hasil belajar peserta didik, karena jika hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah, kurang mampu memperlihatkan berbagai variabel yang mempengaruhi besarnya induksi elektromagnet, sehingga pemahaman pada materi induksi elektromagnetik menjadi kurang maksimal jika tidak didampingi dengan praktikum. Itulah yang menyebabkan materi induksi elektromagnetik dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan pula alat peraga untuk mendukung proses praktikum elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Elektromagnetik merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Konsep utama dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi Faraday. Induksi elektromagnetik merupakan proses pengubahan energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik, hasil dari efek atau pengaruh interaksi dengan medan magnet. Semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet, induksi GGL semakin besar. Besarnya nilai induksi elektromagnetik dinyatakan dalam fluks magnet. Semakin besar fluks magnet, maka semakin besar induksi elektromagnetnya. Fluks magnet menyatakan jumlah garis-garis medan magnet yang menembus bidang permukaan suatu luasan yang tidak dapat dilihat secara langsung atau bentuknya abstrak, bisa disebut juga khayal, sehingga sangat diperlukan alat peraga dalam mendukung materi tersebut. Nah, sekarang kita lanjut membahas pengembangan alat peraga pada praktikum elektromagnetik berdasarkan dari 5 jurnal nasional. Yang pertama, jurnal ini berjudul Pengembangan Alat Peraga Fisika Materi Induksi Elektromagnetik di Kelas 12 SMA dengan penulis Wulantri dan Syamsuri Ali. Jurnal ini diperoleh dari Indonesian Journal of Science and Mathematics Education volume 1 nomor 3 tahun 2018 halaman 179 sampai 185. Berikut ini merupakan sketsa dari pengembangan alat pada jurnal ini ya teman-teman, bisa dilihat. Hasil pengembangan ini yaitu kumparan dapat diubah nilainya dengan mengganti kumparan lain yang jumlah lilitannya berbeda. Di samping itu, untuk menghasilkan arus induksi, maka digunakan catu daya atau penggerak magnet sebagai sumber usikan agar kipas dapat berputar.
Arus induksi dapat diukur dengan menggunakan multimeter digital yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga perubahan arus listrik yang kecil masih dapat terbaca. Pengembangan lain, alat ini dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara jarak kumparan ke magnet dengan mengubah jarak menggunakan skala panjang agar perubahan nilai arus yang ada tercatat sedetail mungkin. Adapun kekurangan dari alat peraga ini, yang pertama, komponen atau rangkaian alat ini beberapa ada yang sulit untuk didapatkan dan harganya kurang terjangkau. Yang kedua, dibutuhkan ketelitian lebih dalam melakukan pengukuran arus. Nah, sekarang kita beralih ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Set Praktikum Pembangkit GGL Induksi pada Pokok Bahasan Induksi Elektromagnetik di SMA dengan penulis Rahmawati, Bambang Heru Iswanto, Agus Setiabudi, diperoleh dari Proceeding Seminar Nasional Fisika e-Journal SNF 2019 volume 8. Nah, berikut ini sketsa atau desain alat peraga pada jurnal ini ya teman-teman. Nah, produk yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu berupa set praktikum pembangkit GGL induksi yang dapat mendukung pembelajaran dengan baik, khususnya pada materi induksi elektromagnetik di SMA. Set praktikum pembangkit GGL induksi ini memfokuskan pada siswa untuk mencari nilai tegangan pada tiap lilitan yang mempunyai luas penampang berbeda serta dengan kecepatan magnet yang konstan. Adapun kelebihan dari alat peraga ini yaitu tiap lilitan mempunyai luas penampang yang berbeda sehingga memudahkan siswa dapat menganalisis dan membandingkan hasil yang telah didapatkan. Dan adapun kekurangannya, yang pertama, penyusunan lilitan kawatnya terlihat rumit. Dan yang kedua, siswa hanya fokus untuk mencari nilai tegangan dengan kecepatan yang konstan. Oke, next kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini berjudul Desain dan Pengembangan Elektromagnet Portable berbasis plat tembaga dengan penulis Sony Wardoyo, Mitra Jamal, dan Maman Budiman, diperoleh dari Proceeding Seminar Nasional Fisika e-Journal SNF 2019 volume 8. Pada penelitian ini dilakukan suatu desain dan rancangan elektromagnet berupa plat tembaga yang dicetak berbentuk keping koin yang terdapat lubang di tengah dengan untuk inti besi. Setiap plat terdapat isolator yang memisahkan antara tiap plat yang disusun berulir sehingga terbentuk heliks lilitan plat tembaga. Hasil eksperimen didapat bahwa rancangan elektromagnet dengan menggunakan plat tembaga dapat menghasilkan medan magnet 0 hingga 4 militesla dengan pengukuran menggunakan Gauss meter. Implikasi pada penelitian ini akan berdampak pada riset fisika maupun ilmu rekayasa yang berkaitan pada penggunaan elektromagnet yang bersifat portable dan ringkas. Selain itu, berpotensi untuk dikembangkan agar dapat menghasilkan medan magnet tinggi. Nah, untuk sketsa atau desain alat peraganya dapat dilihat ya, teman-teman. Kemudian, kelebihan dari alat peraga ini yang pertama, tiap plat mampu menghantarkan listrik. Yang kedua, dapat dikembangkan lebih bersifat portable dengan kebutuhan praktis. Yang ketiga, mudah untuk ditambahkan atau dikurangkan jumlah lilitannya. Selanjutnya, ada kekurangan dari alat peraga ini. Yang pertama, terhubung secara partisi, tidak kontinu seperti pada elektromagnet jenis kawat tembaga. Yang kedua, plat tembaga di beberapa daerah sulit ditemui dan harganya kurang terjangkau. Oke, kita lanjut ke jurnal yang keempat. Adapun jurnal yang keempat ini berjudul Pengembangan Alat Praktikum Sederhana Konsep Listrik Magnet untuk Siswa SMP Daerah Terpencil dengan penulis Abdul Waris, Darsikin, dan Nurjannah, diperoleh dari Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako atau JPFT, volume 3, nomor 2, tahun 2017. Adapun kelebihan dari alat peraga ini, yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep dan guru lebih terampil dalam dan mampu membuat alat praktikum
sederhana yang sejenis. Yang kedua, proses perangkaiannya tidak terlalu rumit. Yang ketiga, barang mudah didapatkan. Yang keempat, dengan memanfaatkan barang-barang bekas dengan memodifikasi alat praktikum sederhana yang dapat dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep terkait pada pokok bahasan lain, sehingga mata pelajaran fisika tidak terkesan sulit dipahami konsep-konsepnya. Nah, untuk sketsa atau desain dari alat peraganya bisa dilihat ya teman-teman. Adapun kelemahan dari alat peraga ini, yang pertama, dudukan baterai perlu diperbaiki. Yang kedua, kurang variasi jumlah lilitan. Yang ketiga, tampilan alat peraga perlu diperbaiki. Kemudian, kelemahannya yang keempat, tidak memvariasikan kawat lilitan dengan menggunakan kawat besi atau benrat, dikarenakan sulit untuk melilitkan kawat besi atau benrat pada paku. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal yang kelima. Jurnal ini berjudul Pengembangan Alat Peraga Gaya Elektromagnetik sebagai Solusi Media Pembelajaran Fisika di MA Al-Ma'arif, Komarul Huda Montong Ara, dengan penulis Rokibun Muji, Muhammad Wahyudi, Ahmad Zohdi. Diperoleh dari Konstan Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika, volume 5, nomor 1 tahun 2020. Nah, untuk sketsa atau desain dari alat peraga ini bisa dilihat ya teman-teman. Adapun kelebihan dari alat peraga ini, alat peraga yang dikembangkan ini mampu untuk menjelaskan beberapa konsep fisika, diantaranya hukum Faraday, hukum Lenz, hukum Ampere, konsep induksi, dan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya gaya elektromagnetik, serta alat peraga yang dirancang ini menggunakan arus DC yang menghasilkan arus yang tidak terlalu besar sehingga aman untuk digunakan oleh peserta didik. Adapun kekurangan dari alat peraga ini yaitu yang pertama, harga dari masing-masing komponen penyusun alat peraga kurang terjangkau. Yang kedua, proses penyusunan atau dalam rangkainya terlihat sedikit rumit. Oke, selanjutnya kita akan membahas sketsa atau desain alat peraga praktikum elektromagnetik oleh saya sendiri, yaitu sketsa atau alat peraga praktikum pada percobaan Oersted oleh Ratu Winda Septiawati. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan Oersted. Percobaan Oersted adalah percobaan yang dilakukan oleh fisikawan Denmark Hans Christian Ørsted. Percobaan ini membuktikan adanya hubungan antara arus listrik dengan medan magnet. Kesimpulan dari percobaan Ørsted yaitu bahwa kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan listrik yang berbentuk melingkar di sekeliling kawat tersebut. Nah, percobaan Ørsted pada umumnya menggunakan kompas. Akan tetapi, untuk rancangan sketsa alat peraga percobaan Ørsted kali ini mengganti kompas dengan mangkuk berisi air yang kemudian diletakkan sebuah silet di atas air tersebut dan pada ujung baterai kutub positif dan negatif ditempelkan kawat tembaga. Kemudian kawat tembaga tersebut akan diletakkan melingkar di atas silet, lalu silet akan bergerak menyimpang. Nah, untuk sketsa atau desain alatnya seperti yang telah tertera ini ya teman-teman. Untuk gambar yang pertama, untuk arus dari positif ke negatif akan mengakibatkan silet bergerak menyimpang searah jarum jam. Sedangkan untuk arus dari negatif ke positif akan mengakibatkan silet bergerak menyimpang berlawan arah jarum jam. Itu seperti pada gambar yang kedua ya teman-teman. Dan alasan saya memilih alat peraga ini yaitu karena alat dan bahan yang digunakan lebih mudah untuk didapatkan, harganya terjangkau, dan proses perangkaiannya tidak terlalu rumit, serta dapat membuktikan percobaan Ørsted ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.